Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salim wa awliya. Musallin. Syekhna. Makhullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Adik-adik santri, mbak-mbak santri, kembali alhamdulillah Ahad kembali kita dalam kajian fikih haid. Dan tak lupa para pemirsa channel dimanapun berada, pada kajian kemarin kita sudah sampai di tentang sejarah haid, kemudian usia mulai awal haid ya 9 tahun, tapi takribi, tidak tahdidi, artinya 9 tahun kurang 15 hari sudah bisa dikatakan haid apabila keluar darah. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu standar haid minimal, umum, dan maksimal. Aqallul haid atau minimal haid itu seberapa, kemudian umumnya haid itu berapa, dan maksimal haid itu berapa. Ini dari hasil istiqra'nya Imam Syafi'i ditemukan 3 kategori ini. Maka dibuka halaman berapa? 11 ya. Halaman 11 itu dilihat. Kemudian dalam layar pemirsa channel rahimakumullah bisa melihat di situ ada kategori-kategori darah nanti ya. Kita lihat di sini standar haid minimal, umum, dan maksimal. Jadi kategori darah haid yang keluar menurut hasil penelitian Imam Syafi'i yaitu kategori minimal atau aqallul haid, kemudian kategori umum atau ghalibul haid, kemudian kategori maksimal atau aktsarul haid. Darah yang keluar dihukumi haid jika keluarnya mencapai minimal sehari semalam 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Jadi ya keluar terus. Asal dalam lingkup 15 hari itu keluar terus, sudah mencapai 24 jam, maka disebut haid yang kategori minimal. Hal ini dapat terjadi dengan dua cara. Cara yang pertama adalah darah keluar terus sampai 24 jam, atau darah keluar terputus-putus tetapi keluarnya di lingkup waktu 15 hari. Dan darah yang keluar tadi jika dikumpulkan telah mencapai 24
jam. Mencapai 24 jam. Darah yang keluar dinamakan haid jika keluarnya mencapai minimal sehari semalam 24 jam. Ini terjadi dengan dua cara tadi ya. Coba lihat di gambar itu, di ilustrasinya. Darah keluar terus menerus 24 jam. Dan yang kedua, darah keluar terputus-putus, tetapi keluarnya di lingkup 15 hari. Dan darah yang keluar tadi, jika dikumpulkan telah mencapai 24 jam. Coba perhatikan. Ini ya, jam dan hari. Ini 1 jam, 2 jam, 3, 4 jam sampai 24 jam. Ini 1 hari ya. 24 jam kan 1 hari. Yang ini hari kedua. Ini hari ketiga, keempat, kelima. Sampai terus 15 hari. Nah, hari ke berapa ini? Contoh yang ke bawah adalah ilustrasi darah pertama. Darah pertama keluar pada hari pertama terus 24 jam tanpa putus. Masih di lingkup 15 hari. Maka ini namanya darah haid. Contoh yang kedua, ini darahnya sama ya. Darahnya sama. Karena darah itu ada yang tidak sama. Keluar agak hitam, agak abu, tidak merah banget ya. Atau bahkan hitam, kemudian merah biasa, baik apapun ya, warna darah panjang telah mencapai 24 jam dan di lingkup 15 hari kalau keluar itu disebut darah haid. Ini yang kategori alkohol haid, skema 24 jam terus menerus. Skema 24 jam terus menerus. Ada yang seperti itu. Artinya ditemplei kapuk tetap ono terus, ya, keluar terus, tidak pernah ada putus bersih kapuk. Kan ada yang keluar bersih dari beberapa jam ya, kemudian setelah itu krosok lagi keluar, nanti putus lagi bersih, itu namanya patroh atau nakok nanti ya. Nah, ini ada khilaf nanti. Jadi skema yang terus menerus ini baik darah berwarnanya satu atau berwarna-warni, ada yang hitam, darahnya istilahnya darah yang kuat ya, ada yang darah lemah. Nah, ini sepanjang sudah mencapai 24 jam sehari semalam dan dalam lingkup 15 hari ini disebut haid. Ilustrasi yang ketiga 4. Darah hanya mencapai 6 jam. Darah ketiga dan keempat, keterangannya darah yang keluar terputus-putus, baik sifatnya satu atau lebih, kuat dan lemah, dan seluruhnya kurang dari 24 jam, masih dalam lingkup 15 hari di bumi, bukan darah haid. Karena tidak atau kurang dari 24 jam. Meskipun masih di lingkup 15 hari. Jadi contoh yang ini, darah ketiga, ini hanya berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tambah berapa? Ini tidak ada 1 jam, berapa ya? Mungkin ini hari ke, ini diperkirakan tidak ada 24 jam. Ini hanya 6 jam, 2, 5, 3. Darah yang skemanya seperti ini, kuncinya kalau kurang dari 24 jam, di lingkup 15 hari tidak disebut. Makanya jenengan nunggu, ditangi itu mulai. Terus 15 dino ternyata orang mencapai 24 jam. Ya ini sholatnya ditinggal, kalau dok 15 din. Karena kan ketika keluar kan Anda belum sholat. Ya, poso ya poso. Karena antisipasi nanti kalau ini wajibnya hanya ketika putus darahnya di sini wudu. Kembali lagi nanti putus wudu.
tapi belum sholat. Ini pendapat yang sahab. Nanti ada. Baru kalau ini sudah 15 hari kok belum ada 24 jam, berarti bukan darah haid. Itu dan sholat yang ditinggalkan 15 hari adalah menjadi qadha. Diul skema yang pertama 24 jam berturut-turut, yang ini putus. Ini catatan, ini darah yang kuat, ini agak merahnya tajam ya. Yang ini darah lemah. Ini sekalipun darah lemah dan darah kuat campur sepanjang 24 jam dalam lingkup 15 hari, ini disebut haid. Kalau ini yang ketiga bukan darah haid. Lanjut ya. Ini ilustrasi gambar kedua. Ini hari sampai 15 hari. Darah diumpamakan durasi 3 jam setiap hari. Setiap hari ini bentuk-bentuk ini ya. Ini darah lemah, darah kuat, lemah, kuat. Karena ini merahnya tajam ya. Kuat, lemah, lemah. Kuat, 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 lemah, lemah. Ini masing-masing 3 jam. 3 jam kali 15 berapa ini? Sudah lebih dari 24 jam. Maka ini haid. Berarti Anda full, artinya tidak usah qadha sholat karena haid benar. Jadi memang seperti itu. Keterangan, coba Anda lihat. Darah yang keluar terputus-putus baik satu sifat atau lebih sepanjang telah mencapai 24 jam dan masih dalam lingkup 15 hari, maka dihukumi sebagai darah haid. Dalam ilustrasi di atas, jika dikumpulkan waktu darah keluar telah mencapai 45 jam lebih. 3 kali 15. Baik, kita lanjut. Kalau tadi kategori aqallut haid atau minimal keluarnya darah haid. Sekarang ghalib atau umumnya darah haid keluar adalah 6 hari atau 7 hari. Kita lihat di layar ya. Secara umum, wanita mengalami masa haid adalah 6 atau 7 hari. Jika seseorang wanita haid selama 7 hari, baik darahnya satu macam sifatnya atau lebih, maka setiap berhenti, kan ada berhentinya ya, anak kok diwajibkan mandi untuk salat. Tapi ini mengacu pada pendapat lakot. Jadi ada 2 pendapat, ada qaul lakot, ada qaul sahab. Qaul lakot itu setiap berhenti dianggap suci, berarti harus mandi dan sholat. Tapi yang muktamad, yang bisa dipakai pegangan, itu yang qaul sahab. Qaul sahab itu yang berhenti di situ dipukul rata sebagai haid, sekalipun berhenti. Nanti kita lihat ya. Kalau menurut pendapat sahab, ya ketika putus, walaupun tidak ada darah, tapi tetap statusnya apa? Haid. Tinggal nanti kumpulkan pada hari ke-15 mencapai 24 jam apa tidak. Kalau mencapai ya itu haid. Kalau tidak, Anda qadha sholat yang ditinggal selama 15 hari itu. Jadi mengacu pada pendapat lakok. Namun jika mengikuti pendapat sahab, baik ketika keluar darah ataupun saat terputusnya darah, tetap dikatakan sebagai haid. Coba di sini kita lihat ya, pemirsa di manapun berada, kita lihat ya secara umum 6 sampai 7 hari. Jika seorang wanita haid selama 7 hari, setiap berhenti atau nakok diwajibkan mandi untuk salat. Ini mengacu pada pendapat lakot. Nah,
Namun jika mengikuti pendapat Shahab, baik ketika keluar darah ataupun saat terputusnya darah tetap dihukumi haid. Istilah berhentinya darah itu ada dua. Ini untuk bisa membedakan mana itu yang nakok, mana itu fatroh. Mana itu nakok, mana itu fatroh. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah ketika nakok. Keluar darah, berhenti. Nah, berhentinya mana? Namanya apa? Namanya nakok. Nah, nakok itu apa? Di sini Anda bisa lihat. Anakok adalah berhentinya darah yang menengahi antara dua darah. Sekiranya kapas ditempelkan ke dalam lubang organ intim wanita, kapas tetap putih, tidak ada noda darah. Itu nakok. Nah, itu yang menjadi makhalul khilaf antara lakot dan Shahab. Kalau putusnya seperti itu, maka jenengan derek sinten, derek lakot berarti adus sholat. Ini derek Shahab tunggu sampai 15 hari. Ketika nakok, Anda tidak usah mandi dan sholat, cukup wudhu. Cukup wudhu. Itu nakok. Sekarang apa fatroh? Al-fatroh adalah putusnya darah yang menengahi antara dua darah, tetapi jika kapas ditempelkan ke dalam lubang organ intim wanita masih terdapat noda bekas darah. Koyone mandek, nenek templek kapuk ono kuning-kuningnya. Nah, ini namanya fatroh. Kalau fatroh tidak ada beda pendapat, itu tetap dihukumi apa? Dihukumi haid. Ya, dihukumi haid. Tidak ada lakot atau Shahab. Karena hakikatnya masih keluar. Realnya keluar. Kalau tipis. Tapi kalau yang nakok tadi betul-betul sudah nggak keluar. Cuman belum terhitung dalam lingkup 15 hari, belum terkumpul 24 jam. Sehingga ada yang mengatakan kalau berhenti wudhu, mandi dan sholat. Bagi yang berpendapat mengikuti pendapat lakot. Lakot itu kan notol gitu ya. Apa itu lakot notol? Kalau Shahab itu giring ke semuanya menjadi head. Kalau lakot itu yang merah ada darah ya head. Kalau yang tidak ada darah bukan head, itu kan dipilah-pilah. Lakot. Kalau Shahab diratakan jadi head. Tapi yang muktamad nanti ada juga keterangannya adalah kaul Shahab. Kemudian dalam masalah berhentinya darah antara dua darah yang keluar atau nakok, terdapat dua pendapat yang dikenal dengan istilah lakot dan Shahab. Lakot dan Shahab. Apa itu lakot, apa Shahab? Lakot artinya memungut. Nah, maksudnya memilah-milah antara darah keluar dengan yang berhenti. Pendapat ini menghukumi berhentinya darah sebagai keadaan suci, sehingga tetap wajib sholat dan ibadah fardu yang lain. Sedang Shahab ini artinya menggiring. Maksudnya menggiring kondisi bersih atau nakok kepada hukum haid. Jadi sing orang ngegetai jadi melu haid. Ya. Nanti kan pas putus itu kan yang putih itu tidak ada darah. Itu nakok ketika tempel ikapu ora ono labete geteh sama sekali, tapi darah yang terkumpul belum ada 24 jam. Maka yang putih pun yang tidak keluar darah dihukumi sebagai haid. Berarti tidak wajib sholat. Nunggu nanti kalau sudah verifikasi ya, verifikasi dan validasi di akhir hari ke berapa? Lingkup 15. Pendapat ini menghukumi bahwa baik keluarnya darah atau berhentinya darah disamaratakan sebagai keadaan haid. Hukumnya tidak wajib sholat. Selanjutnya ini di ilustrasi. Keadaan ini terjadi jika darah yang berhenti atau nakok tersebut diapit oleh dua darah yang ada di dalam lingkup tidak lebih dari 15 hari
Dan darah yang keluar tersebut jika dikumpulkan sudah mencapai sehari semalam atau 24 jam. Antara dua pendapat di atas yang dapat dipedomani atau mu'tamad adalah pendapat as-sahab. Jadi di gambar ini, di ilustrasi ini dilihat saat hari pertama sampai 15. Ini keluar 7 hari. Kok sudah dihitung 24 jam, berarti darah haid. Dan yang kedua, ini darah keluar, kemudian putus ya, ini putih-putih. Keluar lagi, putus-putus. Nah, ini namanya nakok. Kalau dicek pakai kapas, tidak ada darah. Namanya nakok. Berarti Anda ikut pendapat yang mana? Pendapat yang sahab ini dihitung sebagai haid. Berarti tidak wajib dihitunginku nek istimulasi. Nek pancen haid ya wis bablas ora salat. Ini nek ora haid, ora ono Pak jam, jadi semuanya dikodok. Tapi kalau ini bukan nakok, fatroh ya. Fatroh itu meskipun putih ini nek ditempelai kapas isih ono labete getih kuning atau apa ya. Nah, ini jelas haid semua. Tidak wajib sholat. Tidak lagi mengikuti salah satu pendapat dua itu karena ini tidak makhalul khilaf. Makhalul khilafnya di yang nakok. Ini darah bisa kuat, bisa lemah, kuat, tidak masalah. Asal masih dalam lingkup 15 hari. Dan di sini syaratnya diapit oleh ya, antara apa? Jika darah yang berhenti nampak tersebut diapit oleh dua darah yang ada di dalam lingkup tidak lebih dari 15 hari. Jadi ini kan diapit kan? Ini berhenti nampak diapit dua darah yang apa namanya masih di lingkup 15 hari. Dan jika dikumpulkan ada tidak lebih darah yang ini ya, yang mengapit ini tidak lebih dari 15 hari. Contoh mudahnya inilah, ini nampak, ini nampak, ini tidak dihitung, tidak diwajibkan sholat karena ini haid menurut sahab. Keterangan 1, darah haid yang warnanya hanya satu sifat selama 7 hari. Di dalam 7 hari tersebut darah selalu keluar, namun kadang deras, kadang lambat, sehingga kelihatannya sudah berhenti. Padahal jika ditempeli dengan kapas akan masih tampak bekas darah. Itu yang dinamakan fatroh, bukan nakok. Ya, berarti itu masuk haid. Ittifaq. Ya. Hukumnya termasuk haid. Darah yang kedua, contoh darah yang kedua tadi, yang terputus-putus, ini darahnya ya. Nomor 2, keluar darah haid yang lebih dari satu sifat selama 7 hari, tapi dengan terputus umpama ya. Putus dalam lingkup tidak lebih dari 15 hari. Dan ketika darah tersebut jika dikumpulkan sudah mencapai sehari semalam atau 24 jam. Menurut pendapat Lakot, setiap darah yang berhenti atau nakok, yang putih-putih yang tidak ada darahnya itu, dihukumi suci dan wajib mandi kemudian sholat. Sedangkan yang menurut pendapat sahab, semuanya dihukumi haid. Maka ketika darah berhenti pun tetap tidak wajib mandi dan sholat. Jelas ya kira-kira nggih? Mbak Nafi, Mbak Septi, Mbak yang lain bisa lanjut ya. Nih, kategori maksimal untuk keluarnya darah haid adalah 15 hari. Kategori maksimal untuk keluarnya darah haid adalah 15 hari dan malamnya berarti ya. Kalau menghitung itu ya yaumun walai atun 7 hari atau 15 hari itu ya. Harinya dan malamnya.
Jika untuk mencapai kadar 24 jam keluarnya darah melebihi 15 hari, jadi untuk mendapat 24 jam kok ngeloncok 15 hari atau melebihi batas 15 hari, maka ia tidak termasuk haid. Coba dilihat di gambar ini. Ini hari 1 sampai 18 hari ya. Kemudian darah diumpamakan sehari durasi 1 jam sampai hari ke-15. Dan pada hari ke-16, 17, 18 masing-masing durasi 3 jam. Ini 3, 3, 3. Ini 1, 1, 1. Berarti baru berapa? 14 jam, 15 jam. Baru mencapai 24 jam sudah melewati batas 15 hari. Berarti 15 hari belum ada 24 jam. Adanya 24 jam baru setelah 16, 17, 18. Ini bukan darah haid. Ini bukan darah. Otomatis ketika ini bukan haid, Anda yang tadi sudah ikut kaul sahab ya, tas pedot, ora sholat. Iki ora sholat. Sampai sini kan tidak sholat semua. Hanya wudhu ya. Maka Anda kodok 15 hari itu. Kalau lakot ya ini putus sholat. Tuh, tapi ini sahab yang tamat kita pakai, Anda tidak perlu mandi dan sholat, cukup wudhu, tunggu sampai 15 hari. Kalau memang tidak mencapai 24 jam di hari ke-15 ini, maka ini bukan haid. Namanya darah istihadah. Kewajibannya kemarin apa istihadah? Mencuci, menyumpat, membalut. Kemudian kalau mau sholat, wudhu dan sholat dalam waktu yang jangan berjarak lama, harus cepat. Kalau memang sudah tahu istihadah, seperti ini kan istihadah kan. Lanjut ya, kita lanjut. Di sini keterangan saya bacakan. Darah terputus-putus dalam lingkup 15 hari baru mencapai 15 jam kurang dari 24 jam. Dan baru mencapai 24 jam setelah pada hari ke-18. Berarti 16 sudah jelas itu istihadah ya. 17 istihadah sudah awet. Pertama sudah sumpel-sumpel itu sambil wudhu dan sholat terus. Karena ternyata 15 hari tidak mencapai 24 jam. Darah tersebut tidak dihukumi haid. Para pemirsa dimanapun berada, inilah klasifikasi kategori ada aqallul haid, ghalibul haid, dan aksarul haid. Minimal, umum, dan maksimal. Ini semoga bisa dipahami pemirsa channel dimanapun berada dan mbak-mbak santri rahimakumullah. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.